Teman Historia, kayak yang kemarin udah kita bahas, kalau setelah VOC bubar, seluruh bekas wilayah kekuasaan VOC ini diambil alih oleh Belanda, yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda. Nah, Belanda sendiri kemudian berkuasa di Nusantara sampai tahun 1942. Tapi, tahu nggak sih, kalau di awal kekuasaan di Hindia Belanda, Perancis juga pernah berkuasa di beberapa wilayah di Nusantara. Langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Perancis pernah berkuasa di Nusantara, tepatnya di bekas wilayah teritori VOC yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, aset-aset penting yang kemudian diambil dari VOC termasuk juga pusat markas dagang sekaligus markas militernya di Batavia. Namun, penjajahan Perancis di Nusantara itu dilakukan secara tidak langsung. Jadi, ketika VOC dinyatakan bubar di Batavia, nun jauh di Eropa sana, Belanda juga sedang berperang melawan Perancis di bawah Napoleon Bonaparte. Singkat cerita, Belanda kemudian berhasil dikuasai oleh Prancis. Nah, Napoleon Bonaparte kemudian mendirikan kerajaan Belanda ya dan menunjuk adiknya yaitu Louis Bonaparte untuk menjadi pemimpin di kerajaan Belanda tersebut agar Napoleon punya kuasa atau kontrol atas kerajaan tersebut. Maka secara otomatis wilayah yang berada di bawah kerajaan Belanda menjadi bagian dari Kekaisaran Prancis. Kekuasaan Prancis di Hindia Belanda semakin tampak ketika Louis Bonaparte kemudian menunjuk Marsekal Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Batavia. Daendels ditugaskan untuk memperbaiki sistem pemerintahan Hindia Belanda selepas ditinggalkan oleh VOC yang korup, sekaligus memperkuat Jawa dari serbuan Inggris. Daendels yang dikenal bertangan besi ini kemudian langsung memberlakukan peraturan yang memungkinkan pengadilan untuk memberikan hukuman mati bagi para koruptor yang terbukti merugikan negara lebih dari Rp3.000. Nah, Daendels juga ditugaskan untuk memperbaiki sistem perekonomian di Jawa khususnya untuk memperbanyak setoran ke kas kerajaan Belanda. Menurut Prawoto dalam The Road to Java Coffee, untuk membenahi perekonomian di Jawa, Daendels ini memulai dengan membenahi bisnis kopi. Pada saat itu, harga kopi memang sedang meroket, sehingga Daendels memberikan perhatian khusus atasnya. Nah, ia kemudian juga membentuk Inspektur Jenderal Tanaman Kopi di tanggal 9 Juni 1808, di mana institusi ini, teman Historia, punya kewajiban untuk mengurus segala hal tentang bisnis kopi, mulai dari pembukaan perkebunan sampai dengan penyetoran biji kopi ke gudang-gudang pemerintahan. Daendels bahkan memberikan pangkat setingkat kapten pangkat militer untuk pengawas perkebunan kopi. Namun, yang paling monumental dari masa pemerintahan Daendels adalah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan sejauh lebih dari 1.000 km yang saat ini dikenal sebagai Jalur Pantura. Menurut Pramudia Anantatur, dalam bukunya berjudul Jalan Raya Pos Jalan Daendels, Daendels ini memprioritaskan Anyer Batavia terlebih dahulu sebagai rute utama. Nah, rutenya sendiri antara Anyer dan Batavia ini sudah ada, teman Historia. Kemudian Daendels memerintahkan untuk diperlebar dan diperkeras jalannya. Ketika jalur ini sudah jadi perjalanan yang tadinya membutuhkan waktu selama 4 hari bisa disingkat dalam waktu 1 hari. Bukan tanpa alasan Daendels memprioritaskan jalan Anyer Batavia, karena menurut Pram, secara teoritis, Daendels dapat mendatangkan tentara dari Batavia secara lebih cepat ketika Inggris tiba-tiba menyerang. Sementara itu, menurut sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, ada 2 kepentingan yang melatar belakangi pembangunan Jalan Raya Pos ini, teman Historia. Yang pertama adalah kepentingan ekonomi, baru kemudian kepentingan militer. Nah, kepentingan ekonomi ini didahulukan adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mengangkut komoditas pertanian mereka ke gudang-gudang pemerintahan maupun pelabuhan. Pembangunan Jalan Raya Pos ini punya 2 sisi. Satu pihak dia sangat dipuji, tapi di sisi lain juga dicaci karena mengorbankan banyak nyawa manusia. Pram bahkan menyebut kalau pembangunan Jalan Raya Pos ini merupakan genosida dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Menurut sumber Inggris yang dikutip oleh Pram, tidak kurang dari 12.000 nyawa manusia menjadi korban dalam pembangunan Jalan Raya Pos. Sementara itu, Inggris terus berupaya untuk merebut Hindia Belanda dari tangan Prancis. Dengan jatuhnya pangkalan utama Prancis di Mauritius pada akhir 1810, langkah Inggris semakin dekat untuk merebut Indonesia. Pada bulan Mei 1811, Daendels dicopot dari jabatan karena dianggap tidak mampu untuk membangun hubungan dengan penguasa di tanah Jawa. Daendels juga dituduh telah memperkaya diri sendiri dengan menjual tanah-tanah milik pemerintah ke pihak swasta.
Daendels kemudian digantikan oleh Jan Willem Jansen. Tapi, Jansen juga tidak bertahan lama karena terus diserang oleh Inggris. Pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal milik Inggris tiba di Batavia. Batavia dan daerah sekitarnya akhirnya berhasil dikuasai oleh Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Kekuasaan di Hindia Belanda kemudian berganti. Bagaimana nasib pribumi di bawah pemerintahan Inggris? Kita akan bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa ya untuk selalu stay tune di YouTube Historia.id, di Ngerti Sejarah.